Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Jadi kami punya program IG Live. Nah, nanti dari IG Live itu kami record, kami rekam, kemudian kita akan upload di YouTube. Jangan lupa ikuti terus channel Investasi Kesehatan, subscribe, dan jangan lupa follow IG-nya supaya Anda tidak ketinggalan informasinya. Salam sehat, sampai tua. Yang sama kayak tadi ya, yang face Baik, senyumnya dokter. mungkin ada yang miring, mencong, merot ya bahasanya. Baik, Terus dok. G itu gerak, eh, adanya kelemahan salah satu sisi badan. Hmm. Terus yang ra segera tadi ya, ra bicara pelo ya, bicara Bicara pelo. pelok. Baik, dokter. Terus kalau kan ke RS ya, Iya, kebas atau kebas. kesemutan itu Siap, dokter. merupakan gangguan sensorik atau sensibilitas ya, Baik, kesemutan dokter. satu sisi badan. Hmm. Lalu R rabun, gangguan penglihatan juga merupakan eh, salah satu tanda-tanda stroke. Lalu S yang terakhir segera ke RS. S sakit kepala hebat, sakit kepala hebat yang tidak pernah dialami oleh pasien sebelumnya, yang menampakkan gejala yang sangat kuat, itu bisa juga merupakan tanda-tanda stroke begitu. Baik, dokter. Semoga jelas Wah, ya. wow, iya baik dokter, ini sangat jelas sekali. Nah, dokter, sekarang semua sobat Fatima pastinya sudah ini ya, sudah mulai paham ya, sudah lihat bagaimana ternyata kalau bisa kita simpulkan gejala-gejala stroke itu mencakup ada gejala mulut mencong, yang kesulitan untuk berbicara, di mana kayak mulut itu dia akan mencong setengah atau perot kita bilangnya, ada kesulitan berbicara, dan juga ada gangguan anggota gerak, lemas paruh badan yang tadi sudah disebut oleh dokter Deborah, dan juga ada gangguan sensibilitas atau gangguan indera perabaan. Jadi di sini misalnya kita di sebelah sisi sebelah tubuhnya udah mulai terasa tidak dapat merasakan sentuhan dan kebas-kebas seperti kesemutan. Dan juga yang paling penting adalah apabila mengalami gejala seperti ini, tentunya kita harus segera bawa ke rumah sakit. Betul begitu, dokter? Iya, kalau Baik. bahasa orang Ketapang Iya. itu kebas itu sebal atau Sebal. Baik. kesemutan, kata orang Ketapang gerinjingan. Geringgingan. Baik, dokter. Karena mungkin penonton Ya. kita kan banyak orang Ketapang. Iya. Oke. Jadi semua sobat Fatima sudah jelas ya di sini bahwa gejala stroke mencakup yang tadi sudah kita bahas, dan ini baiknya segera dan selalu diingat agar apabila muncul di rumah kita tidak panik dan ke rumah sakit, ke IGD seperti itu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke inti pembahasan kita mengenai faktor-faktor risiko yang ada pada penyakit stroke. Nah, kita mau bahas nih dok, sebenarnya faktor-faktor risiko apa aja sih yang membuat seorang berisiko terkena stroke? Apakah misalnya penyakit sebelumnya, misalnya hipertensi, kencing manis, ada gangguan irama jantung seperti atrial fibrilasi, dan kolesterol yang tidak seimbang, apakah dapat menyebabkan stroke, dokter? Silakan dok. Ya, jadi gini, faktor risiko adalah dari definisinya dulu adalah faktor yang menyebabkan kita jadi gampang terkena atau rentan terkena begitu. Baik, Untuk garis besarnya sendiri itu ada dibagi dua garis besar, baik, yaitu yang eh, tidak bisa diubah, baik, unmodifiable, baik, dan yang kedua adalah bisa diubah atau modifiable. Kalau yang tidak bisa diubah, misalnya usia di atas 55 tahun. Terus baik, yang kedua jenis kelamin. Jenis kelamin ada penelitian yang bilang laki-laki lebih banyak resiko terkena. Terus yang baik, ketiga ras tertentu. Karena ya ini kalau ras sih bicara mengenai internasional ya, secara iya, global ada ras yang tertentu yang bisa tergampang. Dan juga faktor genetik. Genetik di mana bila ada anggota keluarga sekandung yang pernah terkena juga bisa menurunkan begitu. Walaupun belum tentu ya, tapi baik termasuk dokter, juga pada faktor risiko yang unmodifiable. Lalu untuk yang modifiable adalah misalnya penyakit-penyakit yang memang kita dapatkan begitu. Yang pertama yang paling sering yaitu adalah darah tinggi atau hipertensi. baik dokter, Oleh karena itu untuk darah tinggi harus kita mengetahui gitu dengan pemeriksaan tekanan darah yang rutin.
Bisa saja misalnya di rumah atau mengunjungi fasilitas kesehatan begitu, sehingga kita dapat memonitor tekanan darah kita dalam batas normal. Karena tekanan darah tinggi merupakan faktor utama yang menjadi faktor resiko Baik, begitu dokter. untuk tekanan stroke. Terus yang kedua, penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Baik, Itu dok. juga merupakan faktor resiko yang sering sehingga pasien-pasien kencing manis harus kita cegah supaya tidak terjadi stroke begitu. Kalau kencing manis ya bisa kita monitor gula darah kita berapa, bisa untuk pemeriksaan medical check up juga begitu ya. Baik. Lalu yang ketiga adalah penyakit jantung. Nah, penyakit jantung yang paling sering untuk rentan terkena stroke adalah atrial fibrilasi. Loh, apa itu, Dok? Kok asing ya atrial fibrilasi? Atrial fibrilasi adalah irama jantung yang cepat dan tidak teratur. Nah, itu misalnya kita sering berdebar, merasa tidak nyaman, chest discomfort ya, tidak nyaman Baik, pada dokter. dada, terus ada rasa lemas, keliengan, begitu ya. Mana tahu kita harus mengecek irama jantung. Baik. Takutnya terjadi atrial fibrilasi. Baik. Lalu yang keempat, kadar kolesterol, lemak darah. Itu juga merupakan faktor penting. Nah, untuk faktor risiko lain adalah sesuai lifestyle ya, lifestyle. Yang pertama, berat badan. Karena obesitas meningkatkan faktor risiko terkena penyakit-penyakit vaskular, salah satunya stroke ini ya. Baik, Penyakit lain juga misalnya jantung koroner ya. Kan baik, ini juga sama-sama penyakit pembuluh darah. Terus yang kedua, diet artinya makanan yang masuk ya, makanan yang masuk itu yang tidak terkendali dan mungkin sembarangan saja makanannya mau apa begitu. Terus yang ketiga, faktor alkohol. Alkohol. Alkohol juga meningkatkan terjadinya stroke. Lalu merokok, dan yang selanjutnya tentu saja exercise atau olahraga. Exercise. Baik, dokter. Ya, disarankan sih untuk sebaiknya yang terbaru itu dalam 1 minggu kita disarankan untuk exercise itu selama 150 menit. 150 Ya, bisa menit. Baik, dibagi dokter. 30 menit dalam sehari selama 5 kali seminggu. Begitu. Baik, dokter. Iya. Oke. Nah, jadi Sobat Fatima udah tahu ya, di sini gambaran besar faktor risiko stroke ada dua. Ada yang modifiable atau bisa diubah dan unmodifiable. Yang unmodifiable misalnya seperti tadi ada garis keturunan atau genetik, yang modifiable, yang mudah diubah bisa dari diet dan berat badan, kemudian juga kita mengurangi stres, mengurangi konsumsi alkohol dan merokok, serta juga mulai berolahraga. Nah, jadi buat Sobat Fatima sekalian yang ayah, ibu, atau kakek neneknya ada yang mengalami stroke dan saat ini Sobat Fatima sendiri punya darah tinggi atau punya kencing manis, jadi mulai rajin-rajin kontrol ke fasilitas kesehatan, misalnya ke IGD atau ke Poli Dokter Syaraf, bisa di Rumah Sakit Fatima, dan juga tentunya IGD kalau nggak emergency, untuk kontrol ya. Iya, dokter. Atau ya mulailah berolahraga, dan kalau merokok ya dihentikan rokok dan alkoholnya, seperti itu. Karena semua hal tadi dia menyebabkan peningkatan risiko terjadinya stroke, seperti itu. Ya. Berikutnya, iya. Tadi kita sudah. Iya, dokter. Sebentar. Kenapa kita perlu mengenali faktor risiko? Karena dari hal tersebutlah kita dapat melakukan pencegahan. Baik, begitu. Dokter. Nah, pencegahan itu kan ada dua atau tiga ya? Tiga ya sebenarnya. Tapi mungkin untuk ketiga kalau untuk sampai medis. Tapi kalau dua itu adalah primer dan sekunder ya untuk diketahui. Primer adalah saat pasien belum terkena penyakit tersebut ya. Misalnya yang tadi pasien darah tinggi, hipertensi, benar-benar harus terkontrol, kolesterol tinggi sehingga tidak terjadi stroke. Nah, pencegahan yang kedua itu pencegahan sekunder adalah sudah pernah terkena, karena penyakit stroke ini bisa berulang. Kalau misalnya sudah pernah terkena, dia dapat berulang lagi terjadi stroke, meningkatkan angka kejadian rekurensi atau pengulangan begitu. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti,
jangan lupa untuk di like ya, dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.